Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Nah saudara, kita bersyukur hari ini ya, semua sehat, amin. Saudara sehat pagi hari ini, penuh gairah, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau kita boleh ada hari ini, kita bersyukur karena semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih diberi nafas kehidupan, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle. Kita memulai hari dengan datang bersekutu bersama-sama berdoa, sepakat ya doa bersama-sama saudara, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya hari ini hari yang istimewa. Dan saudara, kita masih dalam momentum kegerakan 10 hari menanti janji Bapa. Karena kita percaya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 mengatakan, karena bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak mungkin orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita masih dalam momentum ini saudara di kegerakan persekutuan kita tiap pagi lewat daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Dan kita sudah ada di hari yang ke-7. Mari kita komitmen, kita konsisten bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Raja di atas segala raja. Engkaulah yang layak terima pujian, Engkaulah yang layak terima hormat dan keagungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Raja di atas segala raja. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari surga, mengalir memenuhi kehidupan kami. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidup
hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami memulai hari ini dengan sujud menyembah kepadamu ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami. Engkaulah yang memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ukarabakashikata karabaya sanda, imarabaya siaroba sikarabataka sanda. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Layak dipuji, layak disembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami penuh sukacita. Hari ini kami bahagia. Hari ini ya Tuhan, kami percaya segala keberkatan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kami. Kami mau memulai hari ini dengan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bersekutu bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kami mau bersepakat berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Glory, glory Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang awal dan akhir, ya dan amin. Nama di atas segala nama. Engkaulah Yesus Kristus yang maha kuasa, pencipta halik langit dan bumi. Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Umarabaya shikata karabaya sika. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Glory Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan saudara, kita ada dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara, mari kita melakukan firman Tuhan saudara. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami kuasanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah saudara, tema kita pagi hari ini, Roh Kudus datang memberdayakan kita menghadapi cobaan, ujian dalam kehidupan kita ya. Roh Kudus datang
menolong kita, menghibur kita. Roh Kudus datang memampukan kita dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ada 2 lipat karya Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu dia memberdayakan kita dengan karunia-karunia roh atau karismata, di mana kita mendapat karunia-karunia yang fenomenal, yang supranatural, ya, karunia-karunia untuk kita mengadakan perkara-perkara ajaib lewat pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Tapi di sisi lain juga Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi cobaan, ujian dalam kehidupan kita, ya, pergumulan, tantangan, badai-badai dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita karena dia menghibur kita. Dia membuat kita menghasilkan yang namanya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan hati, kemurahan hati, kesabaran, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, ya, dan penguasaan diri. Ya, itu Roh Kudus memampukan kita. Karena apa, saudara? Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi jaminan bagian di dalam kita bahwa kita ini akan menanti kedatangan Yesus Kristus, dan kita, saudara, ya, sudah diselamatkan. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 mulai ayat yang ke-16. Ya, saudara, silakan saudara membuka Alkitab saudara. Kisah Para Rasul pasal 16 mulai ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kuil, ya. Ya, good morning Christian Whitman, ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling kepada roh itu. Ya, bukan kepada wanita itu, tapi kepada roh itu. "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan
melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Shalom shalom buat Misteri Maria dan juga Ibu Lani Mantik ya. Welcome ya di pelayanan pagi hari ini dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, Daily Life Kingdom Principle. Dan saudara, kita dalam momentum 10 hari menantikan janji Bapa, karena kita percaya janji Roh Kudus itu juga buat saya dan saudara ya, dan Roh Kudus memberdayakan kita. Nah, saudara, kali ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa Roh Kudus juga memampukan kita dalam menghadapi cobaan ujian dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita melihat Rasul Paulus dengan semangatnya dalam perjalanan misi yang kedua bersama Silas dan Lukas, tentunya saja ada bersama-sama dengan mereka. Dan waktu mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan, bukan tidak ada tantangan dalam hidup mereka, bukan tidak ada cobaan ujian dalam hidup mereka. Apakah saudara pernah mengalami cobaan ujian dalam kehidupan saudara? Tentu saja ya, kita semua mengalami ujian cobaan dalam kehidupan kita. Ya, ada orang yang makin kuat imannya dalam keadaan tekanan ya, dalam keadaan pressure dia makin bersungguh-sungguh. Tapi ada orang juga yang lambat laun dia mulai mengambil langkah mundur dan meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya dan meninggalkan pelayanannya, meninggalkan pengabdiannya. Ya, ada orang juga dalam pergumulan itu dia mulai ambil langkah mundur, meninggalkan keluarganya, istrinya atau suaminya. Wow. Ya. Roh Kudus memberi kita karunia-karunia roh untuk melakukan perkara-perkara ajaib dalam pengiringan kita, dalam pemberitaan kita. Ya, seperti yang dilakukan Paulus. Paulus mengusir roh jahat yang ada dalam perempuan petenun ini ya, perempuan penyihir ini. Dan saudara, bukan cuma itu saudara, tapi di sisi lain Roh Kudus memampukan kita menghadapi setiap persoalan dan pergumulan ya. Puji Tuhan, saya juga menyapa Ibu Dina Regina Tamba ya, welcome ya. Di live streaming pagi hari ini kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Nah, ini yang menarik saudara. Waktu Paulus dalam pelayanan misinya yang kedua saudara, ada yang namanya roh petenun di dalam seorang wanita ini, dan dia seolah-olah membantu saudara. Tapi dengan celotehannya itu sudah mengganggu jalannya pemberitaan Injil. Dan saudara, Paulus menghardik bukan wanita ini. Paulus menghardik roh yang ada di dalamnya. Roh jahat, ingat baik-baik. Roh-roh itu paling senang ada dalam tubuh manusia. Karena kalau tidak ada dalam tubuh manusia, roh-roh itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, makanya tempat paling favorit iblis itu ada di dalam tubuh manusia. Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini ya. Tuhan Yesus mengatakan,
Kalau roh itu keluar dari tubuh seseorang, dia mengembara kemana-mana mencari tempat dan tidak dapat tempat. Dia kembali tengok-tengok lagi. Lihat, wah ini tempat ini bagus, bersih. Tapi kok gak ada yang tempati ya. Akhirnya dia pergi panggil 7 roh yang lebih jahat lagi. Dan masuk ke dalam orang itu. Ya, saya juga menyapa Ibu Judy Elsia Palunsu. Mari maju dalam kegerakan, bersekutu dalam firman Tuhan setiap hari. Nah saudara-saudara, kita melihat saudara, iblis menggunakan tubuh manusia. Makanya saudara, jangan jadikan dirimu ya dipakai oleh iblis seperti wanita petenun ini, tapi jadikanlah dirimu baitnya Tuhan, di mana Tuhan Yesus bernaung. Tuhan Yesus menjadi menjadi raja di atas segala raja. Dia bertahta dalam setiap kehidupanmu. Dan saudara, waktu Paulus menghardik wanita petenun ini, ya, roh yang ada di dalamnya, dan dia terlepas, saudara. Ternyata saudara, ada pihak lain, pihak ketiga yang dirugikan, yaitu pembesar-pembesar di kota itu. Pembesar-pembesar di kota itu yang memakai jasa tenung wanita ini, sehingga jualan-jualan mereka, bisnis mereka menjadi lancar dan laku saudara. Mereka melihat bahwa mereka telah dirugikan karena wanita ini telah terlepas dari roh tenung saudara, penyihir dan sebagainya. Mereka membawa Paulus masuk penjara di Filipi. Saudara, lihat baik-baik ya. Iblis itu paling kepepet ada di tubuh-tubuh yang lain ya. Iblis paling kepepet dia ada di tubuh binatang ya, di ular. Makanya dia waktu datang kepada Adam dan Hawa, dia dalam tubuh ular. Ya, ingat waktu Tuhan mengusir legion di dalam orang yang kerasukan setan di Gerasa, dan mereka roh-roh jahat itu minta jangan dibinasakan tapi dibuang kepada babi-babi. Jadi ya saudara ya, makanya kita orang Manado katanya sulit dirasuk setan, karena iblis perjanjian lama sama iblis perjanjian baru dimakan sama orang Manado. Ya itu cuma guyon saja saudara ya. Tapi saudara lihat, dari wanita ini roh jahat itu tidak tinggal diam saudara. Roh jahat itu menggunakan pembesar-pembesar kota. Dia menghasut mereka sehingga mereka oleh segala macam upaya yang mereka kerjakan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara di Filipi. Wow, luar biasa ya. Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian dalam kehidupan. Apa cobaan, tantangan dalam kehidupan saudara ya? Segala sesuatu tidak terjadi kebetulan saudara. Tuhan bisa memakai tantangan dan cobaan yang saudara hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, good morning Ibu Rurin Kumaya Sukadi. Hello my friend ya. Okay, thank you for coming to my streaming this morning. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus bukan saja memberikan kita kuasa-kuasa, karunia-karunia roh, tapi memampukan kita menghadapi cobaan, ujian dan cobaan, ya, tantangan kehidupan, badai dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang berkata, Tuhan saya sudah setia ikut Engkau, kenapa saya ada sakit penyakit seperti ini? Tuhan saya sudah melayani Engkau, kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa perekonomian kami seperti ini dan sebagainya. Sama seperti Rasul Paulus saat itu di kota Filipi. Waktu dia setia memberitakan Injil, bahkan dia baru saja menghardik wanita tukang sihir ini, dan dia terbebas, dia terlepas. Justru dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Justru dia masuk dalam penjara. Ya, saya pernah pelayanan di penjara. Saya pernah melihat orang-orang yang ada dalam penjara, saudara. Mentalitas mereka seperti apa? Dan saudara, ya,
dalam keadaan-keadaan cobaan, ujian, kerap kali orang-orang mulai menyalahkan situasi, menyalahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan lagi. Atau ada orang-orang yang mulai mengasihani diri. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, dan sebagainya. Tapi kita melihat Roh Kudus bukan saja memberi kuasa untuk menghardik setan, menghardik roh jahat yang ada di dalam tubuh wanita penyihir ini, tapi Roh Kudus memampukan Paulus dan Silas menghadapi badai. Dan ini yang luar biasa, saudara. Waktu mereka di dalam penjara, mereka tidak memilih untuk mengasihani diri, mereka tidak memilih menyalahkan satu sama lain, tapi mereka bersepakat berdoa, menaikkan pujian dan penyembahannya. Di sini firman Tuhan katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya. Mereka menyadari betul apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Dan kita saat ini, kita lebih dari dua orang ya. Dua orang yang bersepakat, saudara. Ya, kalau di live streaming di Facebooknya Pastor Raymond, saudara, kita boleh bersepakat bersama-sama. Tapi saudara, di rumah saudara, teman untuk saudara bersepakat adalah suamimu atau istrimu ya. Kita bersepakat berdoa untuk mengalami kuasa Tuhan. Ini dahsyat, saudara. Keadaan ini saya mau lihat ya, oke, masih ada ya. Dalam keadaan di penjara, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus dan Silas memilih berdoa. Kadang-kadang saudara, kita dalam keadaan-keadaan seperti itu, kita bergegas-gegas dengan emosi, kita mengambil keputusan ya, cerai, ambil keputusan, oke, saya tinggalkan kamu, ambil keputusan saya tinggalkan pelayanan, dan macam-macam, saudara, dalam keadaan emosi. Saudara, dalam keadaan genting dalam hidupmu, lebih baik Anda memilih duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus dan Silas dalam keadaan genting, di mana mereka dipenjara, diderah, dianiaya, saudara ya, dicambuk. Mereka memilih untuk diam dan menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa. Wow, saudara, dengar baik. Iblis selalu kalah. Ya, katakan itu ya. Iblis selalu kalah. Kenapa? Karena iblis memang sudah dikalahkan oleh Yesus. Waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Iblis gak pernah menang. Iblis pikir dengan Yesus tersalib dia sudah menang. Tapi ternyata Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dan dalam segala hal, saudara, iblis itu selalu kalah. Dan waktu dia diusir dari wanita tukang sihir ini, saudara, dia tidak berhenti, saudara. Dia menghasut para pembesar-pembesar kota itu, sehingga Rasul Paulus dan Silas masuk di penjara. Dan dia berpikir, ini orang Manado bilang, napa dia? Ya toh? Iblis berpikir, kalian habis di sini, habis di penjara. Tapi iblis tidak menyadari kuasa Tuhan Yesus. Dia salah lagi ya. Kenapa, saudara? Karena dia menempatkan Paulus dan Silas bareng, saudara. Coba bayangkan kalau ya dipisah-pisah. Tapi ini sama-sama, dan saudara tahu Tuhan Yesus sudah mengajarkan, apabila ada dua orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Dan Paulus dan Silas, saudara, mereka mengambil satu langkah yang tepat, yaitu apa, saudara? Mereka bersepakat. Mereka menyanyikan pujian. Mereka menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan mereka bersepakat di dalam doa. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Sendi-sendi penjara
rontok saudara. Terjadi gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka semua saudara. Mereka terlepas saudara. Sampai-sampai kepala penjara waktu itu dia berpikir dia sudah bahaya. Karena apa saudara? Karena tahanan-tahanan itu sudah pada lari semua. Dan dia mulai mau ambil pedang untuk menghunus dirinya, membunuh diri. Karena dia tahu kalau konsekuensinya pada karirnya, yaitu saudara, mati juga, hukuman mati saudara. Tapi Paulus berteriak, jangan celakakan dirimu. Saudara, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dimampukan saudara untuk menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita saudara, selalu ending-endingnya happy ending. Amin. Ada kemenangan, ada sukacita, ada hal yang luar biasa. Saudara lihat bersama-sama kepala penjara ini saudara ya. Ketika dia melihat ternyata Paulus dan Silas dan semua tahanan-tahanan yang ada di situ yang sudah terlepas dengan cara yang kuasa, penuh ajaib saudara. Dia berkata apa yang harus dia perbuat, dan firman Tuhan katakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dan lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanannya, makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Ya, happy ending saudara. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Rasul Paulus dan Silas mempraktikkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mereka bersepakat memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan, di mana Roh Kudus memberdayakan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita dalam keadaan terburuk sekalipun. Roh Kudus memampukan kita dalam keadaan paling sulit sekalipun. Dan kalau saudara mau mengalami kemenangan, kita bersyukur kita punya sahabat, kita punya teman, tubuh Kristus. Wow, iblis pikir dia sudah menang ketika memenjarakan Paulus dan Silas, tapi dia lupa ada hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada dua orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Saya sudah mengalami banyak sekali kesaksian tentang doa sepakat, saudara ya. Ketika suami istri bersepakat meminta dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Dan saudara, dalam keadaan apapun saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, salah satu definisi kehidupan di dalam Alkitab adalah hidup itu adalah ujian. Kita sadari bahwa kita diuji senantiasa. Waktu Anda berdoa, Tuhan tolong jadikan saya istri yang baik, istri yang sabar. Tuhan tolong jadikan saya suami yang baik, suami yang sabar. Tuhan langsung jawab doa itu saudara. Tuhan langsung jawab. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada badai, kok suami udah jadi kayak begini, kok istri sudah cerewet kayak begini, begitu dan sebagainya. Ternyata saudara, Tuhan sedang menjawab doamu untuk membuat engkau menjadi sabar. Ya, Tuhan itu dahsyat saudara. Sekolah kehidupan Tuhan itu dahsyat. Makanya saudara, di momen-momen kita menantikan hari Pentakosta, kita sudah ada di hari ke-7 ini saudara, dalam kegerakan 10 hari menantikan janji Bapa. Ingatlah bahwa Roh Kudus memampukan saudara melewati segala musim dalam kehidupan saudara. Ada musim di mana kita penuh dengan kelimpahan,
Ada musim di mana kita harus bertahan. Ya. Ada musim di mana kita ada ujian, cobaan, ada sakit, penyakit. Ada musim di mana kita merasa sehat, bugar. Tapi kalau saudara senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, ada dalam tuntunan Roh Kudus, saya percaya saudara akan mengalami kuasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara percaya, dan kalau saudara saat ini ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan, ketika kita bersepakat bersama-sama, saya percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Amin. Saya juga mau menyapa Pastor Pinkandian dan Pastor Heri Wijaya yang ada bersama-sama di pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Saudara, mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan ini ya. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarkanlah Roh Kudus memenuhi hidupmu saat ini. Roh Kudus ya dicurahkan bagi kita, dan janji Bapa itu buat saya dan saudara supaya apa saudara? Kita diberdayakan dalam hidup ini. Bukan saja untuk melakukan perkara-perkara supranatural, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara fenomenal dengan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita juga dimampukan, ditolong oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam keadaan apapun untuk mengambil keputusan yang benar. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka bukannya menggerutu ya. Kalau orang Nado bilang sobaku ambe. Paling ya kalau dorangnya tidak penuhi dengan Roh Kudus dong sobaku ambe. Ini kok ngana salah, kenapa kok ngana begini, kenapa ngana begitu dan sebagainya. Biasanya seperti itu kan. Tapi justru dalam keadaan itu mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bersepakat. Mereka berdoa. Haleluya. Iblis tidak mengetahui rahasia ini saudara. Apabila ada dua orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Kalau saudara pagi hari ini saudara merasa saudara ada dalam pergumulan, saudara merasa saudara ada dalam badai, ada dalam cobaan dan ujian dalam kehidupan saudara, pagi hari ini mari kita bersepakat bersama-sama. Ada amin? Saudara, kita bersepakat bersama-sama. Saya percaya ada terobosan, ya, ada transformasi, ada kuasa Tuhan, ya, yang Tuhan mau jadikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya juga menyapa Ibu Daisy, Dajo ya. Terima kasih, welcome to my streaming this morning. Nah saudara-saudara, mari kita bersepakat bersama-sama. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari buka hatimu saat ini, biar Roh Kudus hadir dan memulihkan engkau saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mau bersepakat pagi hari ini. Kami percaya janji Bapa itu juga buat kami, buat setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan Engkau sendiri berjanji dan mengajarkan ya Tuhan Yesus, bahwa Bapa yang jahat pun tahu memberi yang baik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga, Dia akan memberi Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Dipenuhi lagi dengan Roh Kudus, dicurahkan, dibaptis dengan Roh Kudus. Karena kami percaya cuma Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hirabasyika rabayashika, hiramataka rabayasana.
Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan apabila saudara ada yang sakit pagi hari ini, kalau saudara sakit, apapun sakit penyakit saudara, mari kita satu iman. Kita sepakat, kita percaya janji firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Mari kita sepakat bersama-sama, arahkan tanganmu di layar, di file saudara, dan taruh tangan kananmu di mana ada yang sakit saudara. Kami berdoa segala belenggu-belenggu sakit penyakit. Baik sakit di dalam tubuh, tumor, kanker, diabetes, kolesterol, paru-paru, sakit asam urat, darah tinggi, sakit apapun, empedu, kami hardik, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan terjadi. Terlepas di dalam nama Yesus. Bahkan ada beban-beban yang di hati, kepahitan, kebencian, kecemasan, ketakutan, keputusasaan, apapun itu. Kami percaya ada kelegaan daripada Tuhan yang mengalir, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu kegelapan, belenggu dosa, belenggu kuasa setan, kuasa roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kemenangan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga pemulihan-pemulihan terjadi dalam rumah tangga Kristen. Kami berdoa, kami menghancurkan roh-roh perceraian, roh-roh perselisihan, percekcokan. Kami berdoa transformasi terjadi buat setiap keluarga-keluarga. Suami istri menjadi suami istri yang takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkaulah yang memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Karir kami, usaha, bisnis, ladang-ladang yang dikerjakan, Tuhanlah yang menjadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber berkat, Engkaulah yang membuka tingkap-tingkap langit dan menjadikan apa yang kami kerjakan, apa yang kami upayakan dijadikan berhasil. Kami bersyukur hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Kami sehat hari ini, kami bahagia hari ini, kami penuh sukacita. Keluarga kami rukun dan damai, pekerjaan-pekerjaan kami dibukakan jalan, dijadikan berhasil oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, tuntun kami sepanjang hari ini. Kami berserah hanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Jesus, glory Jesus. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, semangat, semangat saudara. Mari kita bergandengan tangan dalam memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan. Dengan apa saudara? Mari saudara bagikan pemberitaan-pemberitaan ini saudara ke teman-teman saudara atau di wall saudara. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat buat teman-teman saudara. Dan saudara-saudara maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, yaitu membaca Alkitab ya setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Saudara jangan lupa smokol, orang Manado bilang ya. Jangan lupa sarapan. Artinya kalau saudara makan pagi saudara buat tubuh saudara,
saudara juga harus ingat, saudara makan rohani saudara. Haleluya, haleluya. Dan saudara juga bisa mengikuti saya di sosmed, karena saudara ya pelayanan platform baik di YouTube, TikTok, Instagram itu saya gunakan semuanya untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak beritakan Injil Kerajaan Allah, kita tidak beritakan firman, maka iblis akan bekerja sedemikian rupa untuk menyesatkan semua anak-anak Tuhan ya. Dengan apa saudara? Dengan adanya konten-konten yang tidak benar saudara. Anak-anak kita atau orang-orang Kristen yang tidak kuat iman, yang tidak ada teman persekutuan saudara, ketika memperhatikan konten-konten mereka saudara, bisa bahaya saudara, bisa tergoncang iman. Tapi kalau kita selalu bersekutu dalam firman Tuhan ya, kita melayani Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memampukan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh subscribe di channel Pendeta Raymond Mantik. Saudara boleh follow di TikTok, dan saudara juga bisa follow di Instagram, dan saudara juga bisa terus ya bergandengan tangan kita melayani Tuhan bersama-sama di sosmed kita ya. Penuhi sosmedmu dengan firman Tuhan. Karena apa? Kalau saudara tidak penuhi sosmed kamu dengan firman Tuhan, maka yang akan datang hadir di situ tipu daya iblis lewat ya, saya katakan pendeta-pendeta malpraktik. Di luar sana saudara, pendeta malpraktik banyak saudara ya. Ya, zaman dulu kita hanya dengar dokter malpraktik saudara. Tapi sekarang saudara, pendeta malpraktik juga banyak saudara. Pastor malpraktik, pendeta malpraktik, penginjil malpraktik, banyak yang ngaku-ngaku mualaf saudara. Jadi saudara harus waspada, hati-hati. Makanya kita kuatkan persekutuan ya. Dan ini dahsyat Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Walaupun kita hanya lewat Facebook, tapi dia hadir dimanapun kita berada. Amin. Dia maha hadir dan kita merasakan keberkatan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saya juga menyapa pastor ya, pendeta, gembala Denny Ruturami. Terima kasih ya sudah ada sama-sama di pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudara-saudaraku yang kekasih ya, mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan apa? Baca Alkitab. Sudah di mana pembacaan saudara hari ini ya? Saya ada di dalam Injil Yohanes, tapi dalam momen ini kita sedang membahas 10 hari menantikan janji Bapa. Jadi kita membahas tematik saudara ya. Dan setelah itu kita akan kembali lagi rutin seperti biasa. Saudara ada di mana pembacaan Alkitab saudara? Jangan sampai saudara jadi orang Kristen yang tidak baca Alkitab. Ya, atau cuma baca Alkitab di gereja waktu dengar khotbah, baca Alkitab. Setelah pulang saudara ya, kalau Anda seperti itu, Anda adalah tipikal orang yang mudah diombang-ambing, diobok-obok oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi kalau Anda berpegang teguh kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mau datang badai apapun ya, hujan, tornado sekalipun ya, badai pengajaran datang kepada saudara, saudara, rumah saudara seperti ada di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bersama-sama. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Besok saudara tiap jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Kita bersama-sama, dan saya juga ada terobosan doa sepakat di YouTube setiap jam 5 pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.